Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Auli Kariste dengan NIM 21104111256. Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila yang berisi yang pertama konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologi, dan politik pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Prasetya dengan NIM 21104111250. Di sini saya menjelaskan yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut ialah toleransi, musyawarah, gotong royong, dan solidaritas. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia ini memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun permasalahan tersebut ialah yang pertama masalah kesadaran pajak, yang kedua masalah korupsi, yang ketiga masalah lingkungan, yang keempat masalah disintegrasi bangsa, yang kelima masalah degradasi moral, yang keenam narkoba, yang ketujuh penegakan hukum, dan yang terakhir masalah terorisme. Apa urgensinya pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi? Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson, yaitu sebagai pembentuk civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tercerabut dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami dan menghayati nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara maupun ideologi bangsa, dengan harapan nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi kaidah penuntun bagi mahasiswa. Pengembangan dan pendidikan Pancasila perlu dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka melestarikan nilai-nilai Pancasila dan menanamkan nilai moral positif yang terkandung di dalamnya pada para generasi muda, khususnya mahasiswa, karena keberadaan mahasiswa yang mempunyai posisi penting dan vital. Selain itu, karena Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa yang merupakan wujud kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus dari dini dikenalkan dan diajarkan kepada masyarakat Indonesia, termasuk di perguruan tinggi, sebagai pembentuk intelektual yang bermoral, keutuhan, dan kemanusiaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Dan pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Yang pertama antara lain, nomor 1, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Dan yang terakhir, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu poin C. Di mana poin C menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Untuk yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
bahwa sejarah ini mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana untuk masa kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yaitu Cicero yang mengungkapkan historis vitae magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Dalam peristiwa sejarah nasional banyak hikmah yang dapat dipetik, misalnya mengapa nih bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah. Nah, untuk jawabannya yaitu karena perjuangan di masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah terpecah belah, dan kalah dalam penguasaan iptek, termasuk dalam bidang bersenjata. Selanjutnya yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya yaitu mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Yang terakhir, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila ini adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan, ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu weltarisme yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, kita akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.